Al-mustasna. Apa itu al-mustasna? Secara etimologi atau secara bahasa, bahwa yang namanya al-mustasna itu adalah pengecualian atau yang dikecualikan. Ini adalah sigoh dari isim maf'ul ya, al-mustasna. Arti aslinya adalah yang dikecualikan. Secara istilah, ismun yudhkaru ba'da adatin min adawatil istisna'i fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu. Bahwa isim mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah adat. Yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda istisna ya. Wa min adawatil istisna, dan dari tanda-tanda istisna itu fayukhalifu fil hukmi hukmal mustasna minhu, maka akan menyalahi hukum dari hukum mustasna minhu-nya. Nah, di sini dari susunan kalimat yang mengandung mustasna, ada yang disebut dengan mustasna minhu, ada yang disebut dengan adat istisna, dan ada juga yang disebut dengan mustasna. Nah, apa itu mustasna minhu, apa itu adat istisna, dan apa itu mustasna? Kita lihat kepada contoh yang ada di bawah ini. Contoh yang pertama adalah adal musafiruna illa Muhammadan. Orang yang bepergian itu telah kembali illa Muhammadan, kecuali Muhammad. Nah, jumlah ini mengandung suatu jumlah yang dikecualikan hukumnya itu. Maksudnya gimana? Di sini hukum seorang atau para musafir adalah kembali hukumnya itu. Sedangkan hukum yang menyalahi daripada hukum musafir itu adalah Muhammad. Menyalahinya gimana? Karena dia adanya adat istisna masuk pada jumlah ini, sehingga menyebabkan kata atau kalimah dari Muhammad itu menyalahi hukum daripada hukumnya al-musafirun. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa memang illa itu adalah artinya kecuali. Adal musafiruna illa Muhammadan. Para musafir itu atau orang yang bepergian itu telah kembali kecuali Muhammad. Nah, dalam jumlah ini ada kalimah yang disebut mustasna minhu. Mustasna minhu itu adalah yang disalahi hukumnya. Yang disalahi hukumnya, sedangkan kalau mustasna itu yang menyalahi hukumnya. Muhammad itu adalah yang tidak sama hukumnya dengan musafirun. Jadi melawan hukum Muhammadan ini. Sedangkan adatnya itu adalah di sini salah satunya illa. Contoh yang di bawahnya juga sama di sini, najahal auladu illa aliyan. Telah lulus al auladu, anak-anak itu, illa aliyan, kecuali Ali. Nah, yang dikecualikannya di sini adalah Ali. Yang lulusnya siapa? Yang lulusnya adalah anak-anak. Maka apabila ada jumlah yang menyalahi hukum satu sama lain seperti ini dengan menggunakan adat illa, maka yang setelah adat illa itu disebut dengan mustasna. Itu yang dikecualikan. Sedangkan al-auladu di sini yang pada hukum asalnya dia adalah lulus, maka al-auladu menjadi al-mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, minhu darinya. Nah, al-auladu mustasna minhu, adatul istisna-nya adalah illa, sedangkan mustasna-nya adalah aliyan. Lebih lanjut lagi kita lihat kepada adat-adat istisna. Apa saja adat-adat istisna itu selain illa? Ada kurang lebih sekitar 6 ya adat istisna itu, yang semuanya artinya sama kecuali. Yang pertama adalah illa, itu juga kecuali artinya. Ghairu, itu juga sama artinya pun kecuali. Siwa,
artinya sama, siwa juga kecuali khola. Khola sama kecuali ada, dan hasya itu semua artinya adalah kecuali. Tetapi di sini yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah hukum penggunaan pada setiap huruf di sini ada hal-hal yang bersifat khusus. Nah, kita lihat kekhususan dari huruf-huruf di sini. Yang pertama di sini adalah mustasna dengan adat illa. Al mustasna bi illa, yaitu suatu kata yang berada pada suatu jumlah kalimat yang menyalahi hukum daripada subjek pertama dengan menggunakan adat illa. Nah, untuk menggunakan adat illa ini dia mempunyai 3 aturan. Di sini agak sedikit detail ya mengenai aturannya, bahkan sampai ada 3 aturan untuk illa ini. Nah, untuk illa yang pertama, ketika illa ini berada pada kalimat positif dan sempurna. Di sini contohnya, idza kanal kalamu tamman mujaban, apabila kalimatnya itu adalah sempurna, mujaban positif ya. Wajaban nasbu, maka apabila pada posisi ini, maka mustasnanya itu atau yang dikecualikannya itu wajaban nasbu, wajib untuk nasab. Contohnya seperti apa? Najahatul labu illa hasanan. At-tulabu najaha illa hasanan, sama ya. Nah, di sini fiilnya najaha, fiil madi, at-tulabu adalah fa'ilnya. Illa di sini adalah adat istisna. Maka apabila ada adat istisna berarti ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikannya? Atau mustasnanya? Mustasnanya adalah hasanan di sini. Di sini hasanan dia harus mempunyai posisi nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah dengan fathah, dan hasanan adalah mufrad dan dia jenis alam, jenis nama orang, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah. Sehingga najahatul labu illa hasanan. Ini adalah posisi suatu jumlah yang mana jumlahnya itu adalah kalimat positif dan sempurna. Maksudnya apa kalimat positif sempurna itu? Kalimat positif itu adalah suatu jumlah kalimat yang tidak mempunyai kata tidak atau tidak mempunyai kata bukan. Ya, kebalikan daripada negatif. Kalau negatif mempunyai makna bukan dan mempunyai makna tidak. Sedangkan untuk kalimat positif ini dia tidak menggunakan kata tidak atau bukan itu. Di sini najahatul labu illa hasanan tidak ada kata bukan atau kata tidak, di sini tidak ada, maka ini termasuk kalimat yang positif. Terus apa yang dimaksud dengan kalimat sempurna? Kalimat sempurna ini adalah yang memenuhi unsur jumlah mufidah atau unsur jumlah yang sempurna. Apa itu unsur jumlah yang sempurna? Apabila kata itu adalah kata kerjanya transitif, maka dia membutuhkan objek, sehingga dia harus mempunyai susunan SPO, subjek, predikat, dan objek kalau di dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arabnya minimal kalau dia muta'addi, transitif, membutuhkan objek, maka susunannya harus terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Maka itu baru disebut kalimat yang sempurna. Tetapi kalau dia kata kerjanya terdiri dari kata intransitif atau lazim yang tidak membutuhkan objek, maka cukup subjek predikat saja atau hanya cukup fi'il dan fa'il saja seperti di contoh ini. Najahatul labu, telah sukses atau telah berhasil para pelajar itu. Najaha di sini adalah bentuk fi'il lazim atau bentuk fi'il
intransitif yang tidak membutuhkan objek, dia hanya butuh dan hanya cukup dengan subjeknya saja. Sehingga najahatul labu adalah sudah menjadi kalimat sempurna dan dia kalimat positif karena tidak adanya kata tidak dan tidak adanya kata bukan. Nah, sedangkan di dalam bahasa Arab tidak dan bukannya itu adalah ma, ya. Nah, najahatul labu ketika dia mempunyai unsur istisna dan mempunyai isim mustasnanya, maka ketentuan untuk kalimat positif sempurna wajaban nasbu, dia itu mustasnanya wajib nasab, sehingga hasanan yang menjadi mustasna di sini wajib nasab. Najahatul labu illa hasanan, dan tidak boleh najahatul labu illa hasanin atau illa hasanun pada jumlah kalimah ini ketika hasanun atau hasanan ini menjadi mustasna, dia wajib nasab. Contoh kedua biar lebih paham, roja'at talamidu illa waladaini. Roja'at talamidu telah kembali para murid itu. Nah, di sini lihat, perhatikan di sini yang dimaksud jumlah ini adalah jumlah kalimat positif sempurna. Kalimat positif dia tidak mempunyai kata bukan dan kata tidak. Dan kalimat sempurnanya roja'at talamidu, apakah dia butuh objek? Tidak, ya, karena roja'a adalah kalimat lazim atau kalimat intransitif yang tidak membutuhkan kepada objek, dia hanya membutuhkan subjek saja. Di sini predikatnya adalah roja'a atau kata kerjanya. Di sini predikatnya berupa kata kerja, ya. Kata kerjanya roja'a. Roja'a fi'il madi. Telah kembali. Siapa? At-talamizu. Disinilah subjeknya, disinilah fa'ilnya. At-talamizu, para murid itu. Nah, roja'a dan at-talamizu telah menjadi kalimat sempurna dan dia juga positif. Sehingga untuk susunan kalimat sempurna dan positif ini, apabila dia mau dimasuki unsur istisna dan mau dimasuki isim mustasna, masukilah huruf illa sebagai adatnya, maka ada illa di sana, roja'at talamizu illa. Dan mustasnanya, ingat, dia harus wajib untuk dinasab. Dan di sini mustasnanya adalah waladaini. Waladaini berasal dari asal kata waladani, yang mana waladani adalah isim musanna, isim yang menunjukkan kepada dua, atau nomina yang menunjukkan kepada dua orang. Waladani artinya dua orang anak laki-laki. Apabila dijadikan nasab, maka alif nunnya harus diubah menjadi ya nun sehingga menjadi waladaini. Jadilah jumlah kalimat positif sempurna untuk mustasna bila roja'at talamidu illa waladaini. Nah, ini ketentuan yang pertama. Ya, apabila kalimatnya positif sempurna, wajib nasab mustasnanya. Ingat, mana yang wajib nasabnya? Mustasnanya. Mana mustasna itu adalah yang biasa berada setelah adat istisnanya. Itu adalah mustasna. Di sini mustasnanya untuk contoh yang pertama adalah hasanan. Untuk contoh yang kedua adalah waladaini. Nah, ini kalimat positif sempurna. Kita akan sedikit alon-alon, ya, karena untuk sedikit lebih memahamkan kepada pemahaman kita. Lanjut, kebalikan dari kalimat positif sempurna adalah kalimat negatif sempurna. Dia masih sempurna, ya, tetapi dia ini negatif. Kebalikan daripada yang positif tadi. Perbedaannya apa? Untuk yang negatif ini mempunyai kata tidak atau bukan. Nah, di sini definisinya iza kanal kalamu taman manfian. Artinya ya masih itu juga, ya. Apabila
kalimatnya itu atau kalamnya itu atau jumlahnya itu taman, sempurna, manfiyan, dan negatif, mengandung nafi. Nafi di sini apa? Yaitu di sini salah satunya adalah huruf ma di sini, ma. Maka ketentuannya jazan nasbu wal itba'u, boleh nasab dan juga boleh diikutkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya, tergantung dia mengistisnakan yang mana. Jadi ingat, untuk mustasna dan istisna ini dia boleh mengecualikan kepada fa'il, boleh juga mengecualikan kepada maf'ulnya. Biar lebih paham, boleh nasab dan boleh diikutkan seperti apa, kita lihat ke contoh. Ma najahatul labu illa hasanan atau illa hasanun. Nah, di sini adalah kalimat negatif karena adanya ma di awal kalimat ini. Ma najaha, tidaklah lulus atau berhasil. Atul labu, para pelajar itu, illa hasanan au hasanun. Nah, di sini boleh menggunakan dua pola. Di sini tidak wajib nasab sebagaimana ketika dia positif dan sempurna ya. Ketika dia dimasuki dengan kata tidak atau bukan, di sini kata tidak atau bukannya yaitu ma, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan manfi, yang dinafikan, atau ini huruf nafi. Ma najahatul labu illa hasanan au hasanun. Sehingga yang tadi asalnya wajib hasanan pada kalimat positif sempurna, ketika dimasuki ma, dia berubah kaidahnya menjadi boleh dinasab dan juga boleh mengikuti kepada fa'ilnya. Nah, di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya di sini atul labu. Atul labu, para pelajar atau para mahasiswa itu. Sehingga ketika diistisnakan dengan adat illa, mustasnanya atau yang dikecualikannya, di sini yang dikecualikannya adalah kata hasan. Hasan ini boleh dinasabkan dia sebagai mustasna bi illa, atau dia boleh mengikuti kepada fa'il yang sebelumnya harokatnya itu menjadi hasanun, yang mana dia mengikuti kepada atul labu yang berharokat dhammah karena marfu sebagai fa'il. Nah, ini ya, boleh, ini perbedaannya untuk yang negatif sempurna. Biar lebih paham lagi, kita lihat kepada contoh yang kedua. Ma roja'at talamidu illa waladaini au illa waladani. Nah, pada contoh yang kedua juga adalah termasuk kepada kalimat negatif dan sempurna. Kalimat negatif kenapa? Karena ada ma pada awal jumlah atau pada awal kalimat ini yang bermakna tidak. Roja'a fi'ilnya, at-talamidu adalah fa'ilnya, dan ini adalah jumlah yang sempurna karena fi'ilnya hanya membutuhkan kepada fa'il saja, atau di sini fi'ilnya fi'il lazim atau intransitif. Kemudian adat istisnanya adalah illa, dan mustasnanya atau yang dikecualikannya adalah kata waladun, yang mana waladunnya itu menunjukkan kepada dua, sehingga ada tanda musannanya yaitu alif nun dengan rofa untuk rofa, sedangkan ya nun untuk mansub atau nasabnya. Dan untuk kalimat negatif sempurna boleh nasab dan juga boleh mengikutkan kepada fa'il yang sebelumnya. Sehingga di sini ma roja'at talamizu illa waladani boleh, ma roja'at talamizu illa waladaini boleh. Ingat, ini adalah bentuk musanna yang menunjukkan kepada dua aja untuk waladaini dan waladani. Kalau yang di atas hasanan hasanun, dia menunjukkan hanya pada satu orang,
yang bawah waladani waladaini musanna, menunjukkan kepada dua. Itu untuk kalimat negatif sempurna yang mana tidak wajib nasab, tetapi silahkan dinasab boleh, diikutkan harokat kepada yang sebelumnya pun boleh. Nah, kemudian ada lagi ketentuan yang ketiga dari mustasna bi illa, apabila kalimat negatif tak sempurna. Nah, di sini berbeda lagi ya. Kalau yang tadi walaupun kalimatnya negatif dan positif, tetapi kedua-duanya adalah kalimat yang sempurna. Sekarang yang ketiga ini sedikit berbeda. Di sini adalah untuk kalimat negatif tetapi tak sempurna. Nah, tak sempurna seperti apa? Kita lihat pada contoh ya biar lebih jelas. Ma najaha. Nah, kalau kita hanya berhenti di sini saja, ini kalimatnya tidak sempurna. Ma najaha, tidaklah berhasil atau tidaklah sukses. Nah, di sini kita kehilangan fa'il. Yang fa'il yang zohir ya. Kalau fa'il yang domir memang ada di dalam pada najaha ini. Tetapi yang kita maksud di sini adalah kalimat ini tidak sempurna karena dia tidak memiliki fa'il yang zohir, fa'il yang disebutkan secara lafaznya. Sehingga apabila ada kata-kata seperti ini yang mana kalimat ini adalah kalimat istisna seperti ma najaha, tidaklah lulus atau tidaklah berhasil, ma marortu, tidaklah aku lewat atau tidaklah aku melewati, ma hamaltu, tidaklah aku membawa. Nah, ini masih ada pertanyaan apabila suatu fa'ilnya, apabila suatu subjeknya tidak disebutkan secara lafaz atau secara tulisan. Ma najaha, tidaklah lulus, siapa yang lulus itu? Ma marortu, tidaklah aku melewati, apa yang dilewati. Ini butuh maf'ul bih ya, yang ini butuh objek. Kalau yang di atas butuh subjek. Kalau yang ini ma hamaltu, tidaklah aku membawa, apa yang dibawa, ini juga butuh objek. Nah, apabila kata yang tidak sempurna seperti ini mau dijadikan mustasna bi illa, nah di sini ketentuannya mustasna bi illanya ala hasabil awamili, tergantung faktor yang dibutuhkannya. Nah, di sini untuk manajaha dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan subjek. Dia membutuhkan subjek yang disebutkan karena tidak ada fa'il yang zohirnya di sini. Manajaha, tidaklah sukses illa hasanun, kecuali Hasan. Nah, hasanun di sini dia menjadi pengganti fa'il yang hilang, tapi dia sebagai mustasna bi illa gitu. Jadi untuk kalimat yang seperti ini, yang mana kalimat atau jumlah istisna yang tidak mempunyai kesempurnaan, salah satu kesempurnaan yang tidak dipunyai di sini adalah fa'ilnya nggak ada, maka si mustasnanya harus dijadikan pengganti daripada fa'il yang hilang. Sehingga hasanun di sini dia menjadi mustasna sekaligus menjadi pengganti fa'il dari fa'il yang hilang. Nah, begitu untuk ketentuan kalimat negatif tak sempurna. Dan di contoh yang kedua, ma marortu, aku tidaklah lewat atau aku tidaklah melewati, illa birojulin, kecuali kepada seorang laki-laki. Apabila tidak ada illanya, ini biasanya kalimatnya ma marortu birojulin. Dikarenakan kita mau menjadikan pengecualian, dimasukkan kepada kalimat negatif yang tak sempurna, yang asalnya itu ma marortu, ini tidak sempurna. Kita masukkan illa setelah kalimat tidak sempurnanya ini. Di sini yang dibutuhkan adalah objek ya, atau sebutlah dalam bahasa Inggris ini complement. Sebetulnya marortu itu tidak membutuhkan objek, tetapi membutuhkan suatu penjelas ya, complement atau pengumplit complement. Nah, ini birojulin.
Nah, ingat ya bahwa dulu tentang isim lazim ketika dia mau mempunyai objek tambahan, objek jadi-jadian, maka dia biasa menggunakan huruf jar ba di awal katanya. Di sini birojulin. Sehingga birojulin ini asalnya menjadi maf'ul pengganti ya, atau maf'ul jadi-jadian lah, sebut dia sebagai maf'ul jadi-jadian. Karena dia menggunakan huruf ba pada isimnya dan dia pada posisi mansub, ini hakikatnya birojulin ini. Nah, sehingga illa di sini sebagai adat istisna dan birojulin menjadi mustasna, sekaligus dia menjadi pengganti dari maf'ul yang tidak ada atau maf'ul yang hilang daripada marortu. Ini adalah untuk kalimat negatif tak sempurna. Birojulin di sini tidak wajib untuk seperti pada posisi yang pertama, yaitu pada posisi kalimat positif sempurna dia wajib nasab. Tetapi kalau kalimat yang tak sempurna dan negatif, dia tidak wajib nasab, justru dia wajib mengikuti apa yang hilang. Nah, ini kemudian pada contoh yang ketiga, ma hamaltu illa haqibatan. Tidaklah aku membawa kecuali satu tas. Ma hamaltu. Nah, di sini ma hamaltu kalau hanya di sana kita berhenti, maka ini tidak sempurna kalimat ini karena dia hanya terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Fi'il dan fa'il ini membutuhkan objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, untuk kalimat negatif tak sempurna ini apabila dijadikan unsur istisna, maka mustasna-nya itu harus mengikuti yang hilang. Di sini yang hilangnya mana? Objeknya, maf'ul bihnya. Maka mustasna-nya jadikanlah maf'ul bih pengganti dari hamaltu ini. Sehingga tadi ma hamaltu illa haqibatan di sini mansub bukan karena dia wajib dimansub, tetapi karena dia mansub karena dia mengganti posisi maf'ul sebelumnya yang hilang. Nah, ini ya sedikit perbedaan penggunaan mustasna bi'illah. Jadi mustasna bi'illah mempunyai 3 aturan. Aturan pertama, apabila kalimat positif sempurna wajib nasab. Aturan kedua, apabila kalimat negatif yaitu ada ma ya yang mempunyai kata tidak dan sempurna, boleh nasab dan boleh diikutkan kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya. Kemudian, apabila kalimat negatif yaitu menggunakan ma ya dan tak sempurna, maksud tak sempurna hilang fa'il terkadang atau hilang maf'ul terkadang, maka mustasna-nya itu masukkan kepada pengganti dari fa'il atau pengganti dari maf'ul yang hilang. Mudah-mudahan yang ini sedikitnya ada gambaran ya untuk mustasna bi'illah. Kita lanjut. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui tadi bahwa mustasna itu mempunyai adat. Yang tadi sudah kita bahas adatnya adalah illa. Ini baru illa ya kita membahas. Sekarang kita masuk kepada yang kedua ini, goiru dan siwa. Goir dan siwa ya. Goiru dan siwa. Ini 2. Kita membahas pada slide ini mustasna bigoiri wasiwa. Yaitu suatu kata yang dikecualikan menggunakan adat goir dan adat siwa. Ini artinya sama ya, kecuali untuk goir dan siwa ini. Ketentuannya ini hanya 1. Kalau tadi ketentuannya ada 3, ketentuan yang ini hanya 1, yaitu dia majrur selamanya. Ingat, majrur selamanya itu yang mana? Mustasna-nya. Di sini mana mustasna-nya? Mustasna-nya di sini bukan setelah illa, tetapi mustasna-nya di sini adalah setelah goir dan setelah siwa.
Kita lihat kepada contoh. Nah, untuk kategorinya memang masih ada 3 juga ya untuk kategorinya. Dan hampir sama sebagaimana kategori tadi. Kita lihat yang pertama dulu lah di sini. Idza kanal kalamu taman mujaban. Sama seperti yang tadi, apabila kalimatnya positif dan juga sempurna. Rosabat tulabu goiro aliyin, telah gagal para pelajar itu goiro aliyin, kecuali ali. Rosaba fiil atau kata kerja atau verba, atulabu fa'il atau subjek. Goiro di sini adalah adat dari istisnanya atau tanda-tanda dari istisnanya. Aliyin adalah mustasna bigoir, adalah yang dikecualikan dengan mustasna, dengan istisna goir. Sedangkan mustasna minhunya mana? Mustasna minhunya adalah atulabu. Yang terkena pengecualiannya adalah atulabu. Itu mustasna minhunya. Nah, di sini lihat aliyin tidak mansub sebagaimana pada mustasna bi'illa. Mustasna ini ada hubungannya ya untuk mustasna bi'illa dengan mustasna goir dan siwa. Ingat, untuk mustasna bi'illa yang pertama untuk positif sempurna wajib nasab. Di sini pun sama. Justru di sini yang wajib nasabnya itu adalah goiro-nya. Nah, jadi goiro di sini menempati posisi mustasna-nya malah. Di sini menempati posisi mustasna bi'illa. Di sini menempati posisi mustasna bi'illa. Karena seperti najahatul labu illa hasanan, hasanan wajib nasab pada kalimat positif sempurna. Dan di goir dan siwa, di sini yang wajib nasabnya malah adatnya. Rosabatul labu goiro, aliyinnya menjadi mudhof ilaih daripada goiro. Nah, ini ya yang sedikit agak mengecoh dalam mustasna itu. Di sini memang kita harus sedikit lebih perhatian sekali untuk pelajaran ini karena sedikit berputar-putar ya. Gak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Contoh yang kedua, najahatul labu siwa hasanin. Najaha fi'il atau verba, artinya telah lulus. Atul labu para mahasiswa itu atau para pelajar itu. Siwa hasanin kecuali Hasan. Nah, di sini hasanin wajib majrur. Begitu juga goiro aliyin, aliyinnya juga majrur. Untuk siwa itu tidak perlu berubah karena dia mempunyai alif alif maksuroh di sini. Jadi dia tidak perlu dirubah-rubah, hanya goironya saja yang perlu dirubah-rubah. Nah, di sini dia wajib untuk mansub adalah yang goiro. Sedangkan untuk mudhof ilaihnya semua yang setelah kalimat goir dan siwa semuanya wajib mansub, baik itu aliyin, goiro aliyin, baik itu siwa hasanin yang setelah goir dan siwa pokoknya wajib dimajrur daiman selamanya. Di sini yang mengikuti mustasna kewajiban nasabnya adalah goironya pada kalimat positif yang sempurna ini. Terus kalau pada kalimat negatif yang sempurnanya gimana? Sama seperti pada pelajaran mustasna bila, bahwa boleh nasab dan juga boleh diikutkan, tetapi bukan mustasnanya. Malahan di sini adatnya, goirunya di sini yang dia harus mengikuti kepada, yang boleh mengikuti kepada yang sebelumnya atau kepada mustasna minhunya. Pada contoh marosabatul labu, tidaklah gagal, marosaba tidaklah gagal, atul labu para pelajar itu atau para mahasiswa itu. Nah, di sini fiilnya rosaba,
perbanyak rosaba, fa'il atau subjeknya at-tullabu. Adat istisnanya goiro atau goiru boleh. Kenapa? Karena dia mempunyai tanda negatif atau tanda nafi, yaitu ada ma sebelum rosaba, ma rosaba. Nah, di sini untuk mustasnanya boleh, bukan boleh, maksud saya untuk mustasnanya harus selalu majrur, majrurun daiman. Sehingga ketika goiro aliyin tetap, ketika goiru aliyin tetap, hanya saja di sini yang boleh berubah kepada nasab dan diikutkan kepada fa'ilnya itu goironya, bukan alinya. Nah, kalau untuk siwa yang di bawah dia tidak akan berubah ya, kalau siwa itu, karena dia mempunyai alif maksuroh pada kata akhirnya. Ma najahatul labu siwa hasanin, tidaklah berhasil atau sukses para pelajar itu siwa hasanin, kecuali Hasan. Nah, sekali lagi ingat, setelah kata goiro atau goiru atau siwa, dia harus selalu majrur. Yakni di sini aliyin dan hasanin harus selalu majrur. Itu hampir sama ya untuk yang mustasna bi'ilanya. Perbedaannya, kalau mustasna bi'ila dia menasabkan atau membolehkan nasabnya itu kepada mustasna sebagai namanya atau sebagai apa di sini objek yang langsung dikenai pengecualian. Tetapi justru kalau yang ini mustasna bigoir dan siwa, yang menjadi hal yang dirubahnya itu dan hal yang menjadi nasab dan al-itba yang diikutkannya itu justru adatnya di sini, bukan objek istisnanya. Di sini justru adatnya, yaitu goer dan siwanya. Di sini sedikit unik ya, karena agak sedikit berbeda dengan yang mustasna bi'illa tadi. Kemudian kalau kalimat negatif tak sempurna, nah di sini sebagaimana pada mustasna bi'illa bahwa dia harus mengikuti kepada yang hilang, begitu juga ini. Untuk goer dan siwa, justru goer dan siwanya itu harus menempati posisi daripada objek atau subjek yang hilang. Seperti contoh marosaba di sini tidaklah gagal. Yang hilang di sini adalah fa'ilnya, subjeknya. Maka goirunya harus menempati posisi hilangnya fa'il. Goirunya dan siwanya juga begitu, dia harus menempati posisi dari fa'il yang hilang. Mana jaha, tidaklah sukses. Dan kesananya mustasnanya, ingat, mustasnanya harus majrur selamanya, yaitu aliyin dan hasanin, goiru aliyin dan siwa hasanin. Ya, silahkan ini dicerna dulu. Mudah-mudahan ada gambaran ya, minimal untuk mustasna bi'ila yang tadi yang pertama. Yang kedua dari slide ini adalah goer dan siwa, yang mana berubah-rubahnya itu pada adat istisnanya itu ya. Nah, sekarang masih ada, yaitu mustasna dengan khola, ada, dan hasya. Ini artinya sama, kecuali. Baik itu khola, sama kecuali artinya juga. Ada, itu juga kecuali, sama artinya. Hasya, ini juga artinya sama ya, kecuali. Nah, di sini ada sedikit berbeda dengan kedua adat yang tadi, yaitu pada slide yang pertama dengan ila, pada slide yang kedua yaitu dengan goer dan siwa. Ini khola, ada, dan hasya ya juzu fihin nasbu wal jarru. Nah, di sini boleh dia nasab dan jar. Ya, di sini boleh nasab dan jar. Kita lihat kalau dia boleh nasab dan jar,
Idza kana al kalamu mujaban. Apabila kalimatnya itu positif, apabila kalimatnya positif. Kita lihat, ini terlepas ya untuk khola, ada dan hasya ini dia terlepas. Yang penting dia ini positif, baik itu dia sempurna ataupun tidak sempurna, di sini tidak berpengaruh ya. Kalau untuk khola, ada dan hasya ini, kita lihat pada contoh yang mana kalamnya mujab. Mujab itu apa? Positif. Baik dia sempurna ataupun tidak sempurna, di sini tidak dipermasalahkan, yaitu yajuzu fihin nasbu wal jarru. Boleh untuk kalimat yang positif itu nasab dan juga boleh dijar. Contohnya apa? Najahatul labu khola hasanan au khola hasanin. Kemudian najahatul labu ada hasanan au ada hasanin. Najahatul labu hasya hasanan au hasya hasanin. Najaha telah lulus. Ini fi'il ya atau kata kerja. At-tullabu para pelajar itu atau mahasiswa itu di sini adalah subjeknya. Khola ada dan hasya adalah adat istisnanya atau ciri dari istisnanya. Hasanan atau hasanin inilah mustasnanya. Nah, jadi mustasna itu apa? Yang dikecualikan. Adat istisna itu adalah ciri dari istisnanya. Istisna itu pengecualian ya, ingat sekali lagi artinya istisna, pengecualian. Dan mustasna minhu-nya itu adalah yang terkena pengecualian. Di sini adalah subjek, yaitu at-tullabu. Itu mustasna minhu-nya. Nah, kemudian di sini apabila kalimat itu manfi. Nah, manfi itu apa? Kalimat itu negatif. Yalzamu fihin nasbu. Lazimnya dia itu nasab. Seringkalinya dia itu nasab. Seringkali. Jadi untuk yang manfi dia tidak menggunakan yang jar. Dia justru lazimnya nasab. Najahat tullabu ma khola hasanan. Najahat tullabu telah lulus para pelajar itu ma khola hasanan. Tidak terkecuali hasan. Nah, ingat di sini negatifnya itu bukan kepada verbanya, bukan kepada kata kerjanya. Di sini negatifnya kepada adatnya. Ma khola, ma ada, ma hasya. Jadi untuk menegatifkan atau menafyikan khola, ada, hasya, yang lazim adalah gunakan ma-nya itu pada awal adatnya. Seperti contoh di sini. Najahatul labu ma khola, ma ada, ma hasya, dan mustasnanya harus dimansub, yaitu hasanan. Tidaklah najaha lulus atau sukses atul labu para pelajar itu khola hasanan atau ada hasanan atau hasya hasanan kecuali hasan. Nah, ini ya penjabaran mengenai ketentuan-ketentuan hukum daripada mustasna atau istisna. Baik, mudah-mudahan yang ini ada sedikit gambaran. Setelah kita mempelajari tentang mustasna, mari kita sedikit bergeser kepada la an-nafiyah lil jinsi, yaitu ini juga masuk kepada ciri-ciri menegatifkan suatu kata. Ini menegatifkan seperti apa? Kita lihat dulu pada definisinya. La an-nafiyah lil jinsi fahiya, dia itu nafiyatun lil jinsi,
meniadakan terhadap jenis ta'malu amala inna, dan dia itu berfungsi sebagaimana fungsinya huruf inna. Yaitu apa fungsi huruf inna? Ingat pada pelajaran yang terdahulu kita belajar tentang inna ya. Apa inna itu? Nah, di sini juga ada dijelaskan tansibul isma wa tarfa'ul khabaro, bahwa inna itu akan menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Yaitu apa? Untuk hal ini biasanya inna suka masuk kepada mubtada dan khobar, sehingga menasabkan mubtada dan merofakkan yang khobar. Seperti contoh, apabila ada kata al-kadzibu mamduhun, masuki inna akan menjadi innal kadziba mamduhun. Nah, lihat pada contoh di bawah juga ada untuk inna ya. Nah, inna sama la nafiyah ini sama fungsinya, yaitu menasabkan isim yang di depannya dan juga merofakkan khobar yang berada biasanya setelah mubtadanya, atau tergantung khobarnya berada di mana. Karena terkadang khobar itu suka berada di awal jumlah juga. Nah, di sini perbedaan antara la dan inna. Untuk contohnya, la kadiba mamduhun. Tidak ada pendusta itu yang dipuji. Begitu juga dengan inna, hampir mirip-mirip. Dia menasabkan isim yang setelahnya. Untuk la, isim yang setelahnya adalah kadiba, yang mana asal katanya adalah kadibun atau al-kadibu mamduhun. Ini asalnya adalah al-kadibu mamduhun, tetapi dimasuki la nafiyah, formatnya akan seperti ini, menjadi la kadiba mamduhun. Di sini la-nya berfungsi sebagai harfu nafyin lil jinsi. Huruf ini meniadakan jenis-jenis yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Apabila kita terjemahkan la kadziba, tidak ada satu pun pembohong. Bisa maknanya seperti itu. Ataupun tidak ada jenis pembohong manapun. Karena jenis ya, ini sebetulnya menafikan jenis. Mamduhun akan dipuji. Jadi ini menafikan jenis pembohong. Pembohong seperti apapun tidak ada yang akan dipuji. Jadi ini menafikan terhadap jenis. Atau misalkan la rojula, tidak ada laki-laki. Nah, ini apabila ada la masuk kepada kata rojula, ini akan menafikan semua jenis laki-laki, mau yang seperti apa saja, semua terkena. Nah, itu maksudnya ya, menafikan jenis. Pokoknya jenis sejenis laki-laki, apapun itu yang masuk pada jenis laki-laki, itu adalah ditiadakan dengan kata la ini. Berbeda dengan inna, kalau inna itu fungsinya berbeda dengan la. Kalau la itu mentiadakan atau membuat negatif suatu nomina, sedangkan inna bukan meniadakan atau bukan menegatifkan, tetapi inna itu di sini lihat pada tanda panah, inna harfu ta'kidin musyabbahun bil fi'li. Inna itu adalah huruf atau adat taukid, adat penegas, musyabbahun bil fi'li, yang terkadang dianggap sebagai fi'il. Itu kaidah ya yang ini. Harfu ta'kidin musyabbahun bil fi'li, inna itu. Tetapi dia hakikatnya huruf. Hakikatnya huruf, tetapi terkadang musyabbah bil fi'li. Musyabbah itu apa? Diserupakan dengan fi'il. Tentunya di sini bukan dianggap fi'il dia itu, tetapi maknanya dia diserupakan. Kenapa? Karena inna itu menegaskan, menguatkan makna. Contohnya di sini innal kadziba mamduhun. Sesungguhnya al kadziba, pendusta itu, mamduh,
madhun, dipuji. Nah, kalau ini berbeda ya. Ini walaupun artinya sedikit aneh ya. Innal kadhiba mamduhun. Kalau contoh yang lebih cocok, innal kadhiba madmumun. Sesungguhnya pendusta itu madmumun, dicela. Ini yang lebih tepat mazmumun ya untuk contohnya, bukan mamduhun. Tetapi ini hanya ungkapan saja ya. Boleh untuk ini digunakan hanya sekedar ungkapan dalam contoh. Innal kadhiba mamduhun. Kalau yang lebih cocok, innal kadhiba madmumun. Sesungguhnya pendusta itu dicela, madmumun. Nah, inna, jadi tadi inna itu sebagai penegas, sedangkan la itu sebagai penegatif kata atau membuat kata menjadi berarti tidak. Nah, ini antara inna dan la dia mempunyai fungsi yang sama, yaitu menasabkan isim yang setelahnya atau mubtadanya dan juga merupakan khobar yang berada pada jumlah itu. Kita lihat kepada hukum-hukum isim la sedikit lebih mendalam. Nah, untuk isim la, apa itu isim la? Yaitu isim yang terletak setelah huruf la ini sendiri. Nah, apabila yang pertama nih ismuha nakiratun. Apabila isim la itu nakiroh, lihat pada yang kuning, mabniun alan nasbi biduni tanwin, maka harus mabni atas nasab biduni tanwinin, tanpa ditanwin. Contohnya di sini la rojula fiddari. Nah, di sini ada la ya. Kemudian isim yang setelah la-nya mana? Rojulanya. Maka ketentuannya di sini lihat, rojula di sini adalah isim nakiroh. Karena asal katanya adalah rojulun. Kenapa kita bisa menyebutkan rojula isim nakiroh? Karena rojula ini tidak mempunyai alif dan lam. Sedangkan kebalikan dari isim nakiroh adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang mempunyai alif lam. Dan nanti juga di sini ada isim ma'rifah, tetapi kita membahas dulu yang isim nakiroh, yang mana isim setelah huruf la yang tidak mempunyai alif lam. Di sini rojula tidak mempunyai alif lam. Nah, ketentuannya apabila menempati atau mendapati isimnya nakiroh seperti ini, isim la itu nakiroh, mabniun alan nasbi biduni tanwinin. Isim la-nya jadikanlah mabni kepada nasab dan tidak ditanwin. Sehingga tadi asalnya rojulun, masuki la, jadi la rojula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun, atau tidak ada jenis laki-laki fiddari di rumah itu. Nah, ini mustasnanya adalah rojula, dia mabni kepada mansub karena terdiri daripada isim nakiroh. Itu yang mufrad ya, rojula itu menunjukkan kepada satu. Kemudian kalau yang dua bagaimana? Atau musanna. Nah, untuk musanna di sini kita lihat la mukhlisaini muttahamani. La mukhlisaini, tidak, dia juga tetap ya harus mansub. Kalau yang nasab tanpa tanwin itu untuk yang tadi itu mufrad, la rojula. Kalau untuk yang musannanya yang menunjukkan kepada duanya, hukum isim la-nya tetap harus mansub. La mukhlisaini, asalnya mukhlisoni, asalnya itu ya. Nah, dia dimasuki la, mansub, dia harus jadi, sehingga la mukhlisaini, tidak ada dua orang yang ikhlas, muttahamani, akan tuduh, akan didakwa atau akan dituduh. Muttahamani maksudnya dituduh dengan kejahatan. Muttahamani, dituduh atau didakwa, keduanya akan didakwa. Nah, sedangkan khobarnya tetap marfu.
Marfu'nya di sini dengan tanda alif nun. Kalau isim la-nya dia dengan ya nun mukhlisah ini. Khobar la-nya di sini dengan alif nun. Kemudian yang jama mudzakkar salim. La kadzibina musaddaqun. Di sini isim la-nya la kadzibina. Nah, khobarnya musaddaquna dia tetap marfu, tanda marfunya dengan waw nun. Kemudian jama muannas salim. La kadzibati mahbubatun. Nah, di sini tanda jama muannasnya apabila mansub dengan kasroh. Asalnya kadzibatun, dimasuki la dia akan berubah menjadi mansub menjadi kadzibatin. Tetapi ingat, apabila menjadi hukumnya isim la biduni tanwin, tidak boleh ada tanwin, baik dia pada mufrad atau dia pada jama muannas salim seperti ini, sehingga tidak boleh la kadzibatin, tetapi hanya boleh la kadzibati. Ini untuk isim la-nya atau yang asalnya mubtada dan yang khobarnya mahbubatun menjadi khobar la dan dia tetap marfu, tanda marfunya dengan dhammaten. Nah, kalau yang ini mah tidak berubah, tanwinnya tetap boleh ada. Yang tidak boleh ada tanwin adalah pada isim la-nya itu dan dia harus mansub. Baik, itu apabila dia nakiroh ya. Kemudian hukum isim la yang kedua, lihat ismuha nakiratun wa la mukarraratun. Isim la-nya itu nakiroh tetapi diulang 2 kali. Ini diulang 2 kali. Seperti apa kita lihat nanti ke contoh. Hukumnya adalah apa? Jaza binaul ismaini wa raf'uhuma. Boleh mabni kedua isimnya dan juga boleh rofa kedua isimnya. Contohnya apa? Nah, ini hal yang sering kita dengar ya. La haula wala quwata illa billahi. Nah, ini boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billahi. Kenapa? Karena adalah hukum isim la, yang mana isim la-nya itu terdiri daripada nakiroh. Apa itu nakiroh? Nakiroh itu yang tidak ada alif lam dan yang mana asalnya adalah tanwin. Maka ini selain tanwin dan selain dinakiroh, dia juga diulang-ulang huruf la-nya dan isim la-nya diulang 2 kali. Di sini la haula wala quwata. Nah, ini diulang-ulang 2 kali. Maka apabila yang diulang-ulang 2 kali seperti ini, jaza binaul ismaini wa raf'uhuma, boleh bina kedua isimnya kepada mansub dan boleh juga marfu. Yang boleh mabni kepada mansub seperti yang di awal tadi, seperti la rojula fiddari, itu mabni kepada mansub tanpa tanwin. Di sini contohnya la haula wala quwata illa billahi. Nah, ini mengikuti kepada yang atas, yaitu kepada la rojula fiddari. Dia itu mabni kepada fathah. Haulanya mabni kepada fathah. Quwatanya itu mabni kepada fathah karena nakirohnya. Itu boleh seperti itu. Ataupun dia boleh dibaca la haulun wala quwatun illa billahi, karena dia mengulang kembali isim la-nya dan mengulang kembali adat la-nya. Ini yang membolehkan dia di tanwin atau di dhammaten. Ini ketentuan khusus apabila diulang 2 kali. Kemudian ketentuan yang ketiga. Nah, ini kebalikan daripada nakiro. Yang kedua di atas adalah nakiro.
Sedangkan yang ini adalah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah yang adanya alif lam pada isim la-nya. Bagaimana ketentuannya apabila isim la-nya itu ada alif lamnya? Wajabar raf'u wa wajabat tikraru la. Wajib rofa isim la-nya, wa wajabat tikraru la, dan wajib mengulang la. Contohnya seperti apa? Lazzauju fil baiti wa lazzaujatu. Nah, ini mengulang-ulang kembali. Ini wajib. Di sini wajib. Bukan boleh ya di sini, tetapi wajib untuk isim ma'rifat itu di rofa, dan juga wajib untuk diulang kembali isim la-nya dan juga huruf la-nya. Lazzauju wa lazzaujatu itu aslinya ya. Cuman fil baiti di sini hanya keterangan. Fil baiti lazzauju tidak ada suami. Fil baiti di rumah itu, walazzaujatu dan juga tidak ada istri di rumah itu. Maksudnya di rumah itu tidak ada suami istri, orangnya pada nggak ada. Nah, di sini untuk adanya alif lam pada huruf azzauju dan adanya alif lam pada huruf pada kata azzaujatu ini menjadikan isim ma'rifah ya. Alif lam itu tanda ma'rifah. Maka untuk mustasna yang menggunakan alif lam seperti ini berbeda dengan yang di atas tadi, yang isim nakiroh seperti la haula wala quwata illa billah. Kalau yang tadi boleh dinasab, kalau yang di atas malah wajib dinasab. La rojula fiddari itu malah wajib dinasab. Sedangkan kalau isim ma'rifah malah wajib dimarfu, kebalikannya itu. Tidak boleh lazzauja fil baiti wa lazzaujata, tetapi wajib lazzauju fil baiti wa lazzaujatu. Ini kekhususan ma'rifah. Nah, kemudian apabila yang terakhir ya ini ismuha munfasilun. Yang terakhir dari hukum isim la. Ismuha munfasilun. Apabila isim la-nya itu munfasil, terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari huruf la-nya ya. Jadi dia tidak langsung seperti yang di atas la rojula. Nah, kalau ini la, kemudian dia dipisah dulu sama sesuatu, baru rojulanya di akhir. Nah, kalau yang ini munfasil seperti itu. Ketentuannya seperti apa? Wajabar raf'u wa wajabat tikraru la. Wajib rofa dan wajib mengulang kembali la. Ini hampir sama dengan yang ma'rifah ya. Ketentuannya itu wajibnya rofa dan wajib mengulang kembali huruf la-nya. Tetapi di sini yang dimaksud adalah huruf la-nya yang dipisah. Dipisah dengan apa di sini? Contoh la fil baiti rojulun walam ro'atun. Nah, la yang pertama dipisah dengan jar majrur atau dengan keterangan ya. Keterangan yaitu fi dan al baiti, fil baiti. Ini jar majrur memisahkan antara adat la atau ciri la-nya itu sendiri dan rojulunnya dan isim mustasna-nya. Mustasna maksud saya isim la-nya. Isim la di sini adalah rojulun. Wajib dirofa dan juga wajib diulang kembali la-nya. Nah, di sini diulang kembali pada walam ro'atun dan juga tidak perempuan. La fil baiti rojulun. Tidaklah ada di rumah itu rojulun seorang laki-laki, walam ro'atun dan juga tidak ada seorang perempuan. Nah, ini sedikit kekhususan ya apabila huruf la ini dipisah dengan isim la-nya dengan jar majrur, dia akan mempunyai kaidah yang sama dengan isim ma'rifah. Walaupun lihat di sini la fil baiti rojulun itu rojulunnya dengan isim nakiro, tidak mempunyai alif lam. Dan walam ro'atunnya juga di sini tidak punya alif lam, dia nakiro. Berbeda dengan yang isim ma'rifah, lazzauju fil baiti walazzaujatu. Nah, kalau itu wajib rofanya dikarenakan dia ma'rifah ya. Sedangkan kalau di sini la fil baiti rojulun walam ro'atun, rojulun dan imro'atunnya di sini wajib rofanya itu dikarenakan
dia dipisah antara isim la dengan huruf la-nya dengan huruf jar dan majrurnya, yaitu fil baiti. Nah, ini untuk hukum-hukum isim la ada 4 hukum ya. Untuk nakiroh dan juga diulang-ulang, untuk ma'rifah, dan juga untuk isim la yang terpisah dengan la-nya. Ini ketentuannya ya untuk hukum isim la. Ini hanya gambaran, mudah-mudahan lah ini bisa sedikit dipahami. Karena bagaimanapun juga untuk yang hukum isim la dan mustasna seperti ini memang sedikit membutuhkan pengulangan sedikit berkala ya, biar lebih paham lebih dalam. Ini hanya sekilas biar ada gambaran. Baik. Nah, di sini kita maju lagi masih kepada isim la. Isim la dari segi perubahan ya, ini berbeda dengan yang ini hukum. Kalau ini perubahan isim la. Perubahan isim la atau i'robu ismi la, perubahannya isim la ada kepada 2. Dia itu bisa mu'rob dan juga bisa mabni kepada yang dinasabkan dengannya. Yaitu mabninya itu apa? Kalau mabninya isim la bisa kepada fathah, bisa kepada iya, bisa kepada iya, dan juga bisa kepada kasroh. Kalau yang mabni kepada fathah, seperti sebetulnya ini masih membahas yang ini, yang ismuha nakiroh nih, yang pada posisi pertama di atas nih. Jadi mabni alan nasbi biduni tanwin. Nah, ini mabni ya yang ini. Jadi mabni kepada apa? Yang pertama la rajula fidari kepada fathah, sama dengan yang ini alal fathi, yaitu la tilmidha hadirun. Nah, ini yang dibahas adalah tilmidhanya. Tilmidhanya ini dia itu mansub, yaitu atau dia itu isim la yang mabni kepada mansub, dikarenakan sebagai isim la mabninya kepada fathah karena mufrad. Kemudian yang kedua mabni kepada ya, yaitu la kadzibaini yusaddiqani. Tidak ada 2 orang pendusta yang keduanya membenarkan. Nah, ini sama dengan yang ini la mukhlisaini muttahamani. Dia ini mabni kepada ya. Mabni kepada ya karena dia mansub, dan mansubnya dari isim la. Ini juga ini masih yang ini ya, hanya berbeda contoh aja. Kemudian kepada ya juga mabni kepada ya apabila dia itu nakiroh ya, apabila dia itu nakiroh mabni kepada nasab, dan mabninya yang ini kepada ya apabila jama mudzakkar salim. Contohnya la zolimina mahbubuna. Nah, kalau yang ini betul ya, la zolimina. Kalau yang tadi itu salah ketik. La zolimina, tidak ada orang-orang yang menzolimi, mahbubuna, mereka dicintai. Di sini zolimina mansub karena sebagai isim la, tanda mansubnya mabni kepada ya. Di sini mabni ya, bukan murob. Ingat, ini sedikit berbeda. Untuk hukum isim la itu dia fathah iya, dan kasrohnya ini bukan mu'rob, tetapi dia mabni. Kemudian mabni kepada kasroh la mujtahidati. Ini yang salah ketik justru, maaf. Yang mujtahidati ini harusnya la mujtahidati madmumatun. Tidak ada orang-orang yang bersungguh-sungguh perempuan itu, atau tidak ada para perempuan yang bersungguh-sungguh itu. Madmumatun, mereka dicela. Nah, mujtahidati mabni kepada kasroh karena dia mansub sebagai isim la. Begitu juga yang ini la kadibati mahbubatun, tidak ada para pendusta yang perempuan, para pendusta perempuan yang dicintai. Nah, ini juga sama ya, sebetulnya ini adalah penjelasan tentang ismuha nakiroh pada hukum isim la. Nah, ini mabni atas nasab. Sedangkan yang rob, nah di sini isim la itu selain mabni dia boleh mu'rob, boleh berubah-ubah.
Contohnya apa? Yang ada dua kategori ya untuk mu'rob itu. Yang pertama idza kana mudhofan. Apabila isim la itu mudhof. Contohnya la sahiba ilmin madmumun. La sahiba ilmin madmumun. Nah, ini mu'rob kepada fathah. La sahiba ba. Nah, ini la sahiba ilmin. Nah, ingat bahwa mudhof itu mempunyai mudhof ilaih. Mudhof itu apa? Yang disandari dengan kata yang lain. Kata yang disandarkannya apa? Ilmin. Sahiba ilmin. La sahiba, tidak ada pemilik ilmin, ilmu. Nah, maksudnya tidak ada pemilik ilmu. Madmumun, dicela. Kemudian la syahida zurin. Nah, ini syahida dan zurin ini mudhof ilaih. Syahida mudhofnya, zurin mudhof ilaihnya. Syahida yang tersandarkan, kata yang tersandarkan, zurin yang disandarkan, atau syahida yang disandari dengan kata zurin, zurin yang disandarkan kepada syahida. Ini penyandaran kata ya. Syahida zurin, orang yang bersaksi palsu, mardiyun anhu, diridoi atasnya atau diridoi darinya. Nah, ini adalah mudhof ya, ini mu'rob. Mu'robnya kepada fathah. La sahiba ini mu'rob kepada fathah. Syahida juga mu'rob kepada fathah, dan dia sebagai mudhof. Ilmin dia sebagai mudhof ilaih. Zurin dia sebagai mudhof ilaih, atau kata yang disandarkan kepada kata yang lain, mudhof ilaih. Dan kata yang disandarkan kepada kata yang lain itu selalu wajib majrur. Kalau mudhofnya yaitu sohibah dan syahidanya di sini mu'rob kepada fathah. Kemudian mu'rob yang kedua, idza kana syabihan bil mudhof. Apabila menyerupai mudhof. Nah, ini bukan mudhof sesungguhnya, tetapi di sini menyerupai mudhof. Nah, ini kita lihat saja ke contoh ya, apakah bisa dipahami atau tidak. Kita coba lihat dulu ke contoh. La sya'ian fil khairi makruhun. La sa'yan, tidak ada orang yang bekerja atau berusaha fil khairi, pada kebenaran, makruhun, dibenci atau tidak disukai. Contoh yang kedua, la tolian jabalan hadirun. Tidak ada yang tolian jabalan, orang yang turun gunung, hadirun, hadir. La tolian jabalan, tidak ada orang yang menuruni gunung, hadirun, hadir. Nah, di sini bagaimana sih yang disebut dengan syabih bil mudhof itu? Syabih bil mudhof itu begini, suatu isim fa'il yang mana di sini isim fa'il itu seperti sohiba, syahida, sa'ian, tolian. Isim fa'il di sini adalah maksudnya suatu kata isim atau nomina yang mempunyai wazan atau timbangan fa'ilun. Seperti ini, sohibun, syahidun, sa'iyun, toliun, atau muf'ilun, muslimun, atau fa'ilun seperti azimun. Pokoknya yang disebut isim fa'il itu adalah suatu nomina atau kata benda yang atas timbangan fa'ilun atau fa'ilun atau muf'ilun atau mustaf'ilun. Itu yang disebut dengan isim mustaq ya, isim buatan dari kata kerjanya. Suatu nomina yang dibuat dari kata kerjanya. Seperti syahidun dibuat dari syahida, sohibun dibuat dari sohiba. Nah, seperti itu. Begitu juga sa'iyun dibuat dari sa'a. Ini yang dibuat dari kata kerjanya yang disebut isim fa'il itu, dan menunjukkan kepada makna melakukan. Di sini sa'ian dan tolian adalah isim fa'il. Isim fa'il itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan,
mempunyai makna melakukan. La sa'ian. Tetapi kalau yang di atas bedanya apa? Dia mudhof. Dia itu disandarkan kepada kata yang lain. Sohiba ilmin, pemilik ilmu. Kata sohiba disandarkan kepada kata ilmun, sehingga menjadi suatu kata majemuk, kata yang disatukan. Pemilik ilmu. Ini kata majemuk menjadi kata majemuk buatan lah kalau di dalam bahasa Indonesia ini kata majemuk buatan. Sohiba ilmin. Berbeda dengan yang di bawah, ini disebutnya syabihan bil mudhof. Syabihan bil mudhof itu menyerupai mudhof. Menyerupai mudhof kenapa? Karena dia bukan mudhof yang asli. Karena kalau mudhof itu tandanya dia tidak menerima tanwin seperti sohiba ilmin. Nah, mudhofnya, sohibanya tidak boleh pakai tanwin. Begitu juga syahida. Syahidanya tidak mempunyai tanwin. Nah, itu untuk mudhof. Salah satu ciri mudhof tidak ada tanwin. Sedangkan yang di bawah dia langsung ditanwin. Sa'ian qali'an. Ini langsung ditanwin dan dia tidak menjadi mudhof, tetapi dia seolah-olah menjadi mudhof karena mempunyai mudhof ilaih mulhaq, yaitu yang di depan. Sa'ian fil khairi. Nah, fil khairinya ini yang dianggap ya sebagai mudhof ilaihnya. Nah, ini yang syabihan bil mudhof itu menyerupai mudhof, tetapi dia bukan mudhof dan juga bukan mudhof ilaih fil khairi itu, tetapi dianggap. Toli'an jabalan. Toli'an orang yang turun, jabalan dari gunung itu. Nah, di sini bisa kata ini pun menjadi mudhof ilaih seperti toli'a jabalin. Yang atas sa'iyal khairi atau sa'iya khairin itu bisa, tetapi bentuk ini tidak menjadikan sebagai mudhof ilaih karena dia hanya menjadikan syabih bil mudhof saja, sehingga tidak menjadikannya tanpa tanwin, justru malah dia mentanwinkan. La sya'ian fil khairi makruhun, la toli'an jabalan hadirun. Nah, di sini untuk syabih bil mudhof ini sa'ian syabih bil mudhof itu sesungguhnya isim yang mempunyai yang dilakukan atau isim yang mempunyai objek sebetulnya. Sa'ian ini adalah suatu isim yang mempunyai makna pekerjaan. Sa'ian tadi kan yang mempekerjakan, sa'ian fil khairi ini bisa dijadikan arti verba di dalam bahasa Indonesianya untuk syabih bil mudhof ini, sehingga artinya la sa'ian fil khairi makruhun, tidak ada orang yang bekerja pada kebaikan. Nah, bisa itu dijadikan verba dan objek sa'ian fil khairi ini. Itulah syabih bil mudhof kelebihannya. Di dalam makna dia mempunyai makna verba dan objek. Itu kelebihan dari syabih bil mudhof. Jadi sa'ian adalah isim fa'il bimakna fi'li. Fil khairi dia itu adalah jar majrur dan dia adalah objeknya daripada sa'ian. Nah, ini ya kelebihan syabih bil mudhof itu agak sedikit rumit memang karena dia pada hakikat kata dia adalah nomina, tetapi dia secara maknawi adalah verba dan objeknya. Ini udah masuk kepada hal-hal yang bersifat maknawi ya untuk syabih bil mudhof ini sebetulnya. Kemudian toli'an jabalan juga begitu sama. Toli'an jabalan ini pun mempunyai makna verba dan juga objeknya. Yang mempunyai makna verbanya itu toli'an, jabalannya itu adalah objeknya. La toli'an jabalan hadirun. Tidak ada orang yang turun gunung, jabalan gunung, hadirun yang hadir. Nah, di sini mudah-mudahan lah ini hanya saya kasih gambaran-gambaran biar tidak terlalu begitu dalam, karena nanti kalau terlalu dalam akan
terlalu apa ya, terlalu agak susah dicerna ya. Biar kita sedikit-sedikit dulu. Ini mengulas sedikit-sedikit. Walaupun ini sedikit agak detail juga ya kalau menurut saya gitu. Mengenai isim la ini. Kita coba lanjut dulu. Nah, di sini kita akan sedikit membahas dan meninggalkan mengenai isim la tadi ya, dan beralih kepada munada. Apa itu munada? Munada itu adalah ismun yudkaru ba'da harfin nida. Isim yang disebutkan setelah haraf nida. Atau dengan kata lain dalam bahasa Indonesia adalah nomina yang diseru atau yang dipanggil. Sebentar, maaf. Huruf nida diantaranya apa saja? Huruf nida itu yang pertama hamzah atau dibacanya a. Kemudian ya. Kemudian aya. Ada juga ai. Ada juga haya. Ada juga wa. Ini ada makna masing-masing ya. Nah, untuk a itu hamzah yang di fathah, al hamzatu lil munadal qarib. Lil munada al qarib. Nah, ini limunadal qarib. Maaf, ini bukan lil ya, tapi limunadal qaribi. Lamnya satu adanya. Limunadal qaribi. Untuk menyeru yang dekat. Untuk menyeru yang dekat. Jadi begini contohnya. Apabila ada orang yang dekat di hadapan kita dan kita sedang ngobrol sama dia, dan ngobrolnya nggak perlu berteriak-teriak karena memang dekat, maka orang Arab biasa menggunakan a ya. Di sini contohnya yang di bawah, a waladu, wahai anak ini, wahai anak ini. Ada di depan, ada di hadapan ya biasanya, dan dekat, nggak perlu teriak-teriak untuk a ini. Atau misalkan lagi nelpon dan jelas suaranya kedengaran, a waladu, wahai anak ini. Kita ngobrol sama anak laki-laki, a waladu, wahai anak ini, wahai ya, a itu. Jadi ini menunjukkan munada al-qarib. Lil munada al-qarib, untuk menyeru pada orang yang dekat. Kemudian ada juga wa. Wa itu apa maknanya? Di sini asaru jurhin au lin nudbah. Asaru jurhin itu efek sakit, efek terlukai, lin nudbah, atau hal-hal yang bersifat kesakitan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin aduh ya, seperti seseorang menginjak kita di hadapan, menginjak kaki kita. Kita orang Indonesia seringkali mengucapkannya aduh sakit, aduh ya. Tetapi kalau orang Arab pakainya ini wa atau mungkin apa ya, au. Kalau orang Sunda kan ada bahasa au ya, au sakit, au ya. Tapi orang Arab wa, kebalik, bukan au tapi wa. Nah, itu asaru jurhin. Di sini udah masuk pada jenis munada ya. Munadanya asaru jurhin, yaitu menunjukkan kesakitan, efek dari kesakitan. Kemudian wal baqiyatu, sedangkan sisa-sisanya yang tadi seperti ya, aya, ai dan haya itu munada lil ba'id, untuk menunjukkan menyeru pada yang jauh di sana, atau jauh kita harus teriak-teriak dan gak ada di hadapan, susah. Maka pakailah ya waladu, wahai yang jauh di sana kalian, ya. Nah, ya ini menggunakan untuk
orang yang tidak ada di hadapan, tidak dekat, pakainya ya. Kalau dekat, pakainya a. Kalau menunjukkan kesakitan untuk orang itu sadar kita sakit, pakainya wa. Di Arab itu wa. Kalau di kita au, aduh, itu wa ya. Kalau yang ya, aya, ai, haya itu lil ba'id. Ini kata seru kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut sedikit hukum-hukum tentang munada. Hukum-hukum munada ada dua ya. Yang pertama, yunsabul munada idza kana, dinasabkan munada itu idza kana apabila mudhofan. Mudhof itu apa? Ingat tadi mudhof itu disandarkan atau dalam bahasa Indonesianya dijadikan kata majemuk buatan. Kata majemuk buatan. Majemuk itu apa? Menyambungkan satu kata kepada kata yang lain sehingga menjadi satu kata yang baru atau makna yang baru. Nah, di sini ya nabiyallahi. Nah, di sini yang harus mansub katanya kalau dia menjadi mudhof. Ya nabiya. Nabiya. Nah, di sini mudhofnya nabiya. Mudhof ilaihnya Allahi. Nabiya yang disandari, Allahi yang disandarkan. Nah, ini nabiya mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nabiyanya ingat yang setelah huruf munadanya yaitu ya di sini yunsabu, dinasabkan apabila mudhof. Seperti apa lagi yang mudhof? Rasulullahi masuki ya menjadi ya Rasulullahi, atau abnaul abi, anak-anak dari ayah, ya abna al abi ya di fathah, ingat ya abna al abi. Jadi ini nabiyun asalnya nabiyullahi masuki ya jadi ya nabiyallah. Nah, kemudian ada lagi ini yang syabih bil mudhof lagi nih. Kalau untuk munada gimana? Kedua-duanya harus dimansub. Ya tolian jabalan, gunung. Wahai orang yang tolian jabalan. Kemudian nakiroh goer maksudah. Nakiroh itu apa? Adalah suatu nama yang ada tanwin dan tidak ada alif lam ya. Dan juga goer maksudah. Maksudnya nakiroh ini adalah kita memaksudkan umum. Di sini contohnya ya aliman, wahai orang-orang yang berilmu. Yang berilmu yang mana? Ya yang mana saja. Goero maksudah, tidak ada yang dimaksud satu orang pun. Ini pokoknya semuanya. Ini membuat mutlak ya. Semua atau membuat umum. Siapa saja. Ya aliman. Nah, ini di fathaten dan di tanwin. Begitu juga ya rojulan. Ya wahai seorang laki-laki. Kemudian yubna ala raf'i idza kana, dimabni kepada rofa apabila, nah ini rofa ya, kalau tadi di mansub, kalau ini di rofa apabila apa? Alaman mufrodan. Alaman itu nama ya, nama orang. Biasanya alam itu nama orang. Mufrodan yang menunjukkan kepada satu orang. Ya aliyu, wahai Ali, wahai kamu Ali. Nah, ini sebetulnya alaman mufrodan, orangnya ada di hadapan sedikit jauh, ya aliyu. Tapi yang dimaksud ya aliyu, ya aliyu, ya Muhammadu. Ini alaman mufrodan, nama orang ya. Muhammad dan Ali nama orang. Ketika dimasuki munada maka dia harus mabni kepada rofa, mabni ya, dan tidak ditanwin. Ini untuk nama orang, asalnya Aliyun, asalnya Muhammadun, nama orang nih, ingat nama orang, bukan nama benda atau apa. Ya Aliyun asalnya ya Muhammadun, maka tidak boleh seperti tadi kalau ada ya Aliyu, ya Muhammadu. Nah, kemudian yang terakhir di sini nakiroh goer maksudah. Idza kana nakirotan maksudatan, apabila nakirohnya yang dimaksudkan.
Kalau tadi nakiroh tidak dimaksudkan seperti yang di atas tuh, ya aliman, ya rojulan, wahai para siapa saja yang berilmu, ya rojulan, wahai para laki-laki siapa saja. Nah, itu tidak ada yang dimaksudkan ya untuk nakiroh goer maksudah, itu umum. Tetapi kalau yang kita maksudkan dan dia nakiroh, ingat nakiroh itu tidak ada alif lam. Ya rojulu, ya waladu, wahai anak ini, wahai lelaki ini. Nah, ini mabni kepada rofa. Di sini tanda rofanya dengan domah dan tanpa ditanwin. Jadi ketentuannya untuk nama orang yang mufrad tidak boleh ditanwin tapi harus domah, dan nakiroh maksudah harus tidak boleh ditanwin dan harus domah. Dan bedakan antara nakiroh goer maksudah dengan nakiroh maksudah. Goer maksudah artinya tidak dimaksudkan pada satu orang saja. Kalau maksudah yaitu tentu orangnya hanya satu orang. Ini adalah hukum-hukum munada yang mana yang pertama wajib mansub, yang kedua wajib rofa, itu mabni ya. Nah, ini adalah hukum yang terakhir, ketiga. Wa idza kana al munada fihi alif wal lam. Apabila munada di sana itu adanya alif dan lam, wajaba antas bikohu ayyuha wa hadza wa ayyatuha wa hadhihi. Nah, apabila ini membahas tentang isim munada yang adanya alif lam. Tadi kan isim-isim munadanya nggak ada alif lam ya, semuanya nakiroh. Maka di sini adalah untuk yang ma'rifah yang adanya alif lam. Ini beda lagi urusannya. Untuk munada yang adanya alif lam itu tidak boleh langsung ya, tidak boleh ya nabiyu, ya rasulu, tidak boleh. Itu menyalahi aturan pada kaidah bahasa Arab, tetapi harus didahului dahulu dengan ayyuha, dengan hada. Itu untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Kalau untuk perempuan atau untuk muannas, gunakan dulu ayatuha, gunakan dulu hadhihi. Nah, ini contohnya untuk an-nabiyyu dan ar-rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Di sini yang menjadi munadanya itu adalah ayyuha. Ya ayyuhar rasulu, di sini yang menjadi munadanya ayyuha. Nah, an-nabiyyu ar-rasulu biasanya dia akan menjadi badal dari ayyuha, biasanya. Kemudian untuk contoh hada, ya hadar rajulu, wahai lelaki ini, ya hadal waladu, wahai anak laki-laki ini. Nah, untuk ada alif lam nih, semuanya ya, ini ada alif lam. Ar-rajulu, al-waladu, an-nabiyyu, ar-rasulu. Tidak boleh langsung, harus digunakan dulu ayyuha atau hada ini setelah ya. Nah, ini untuk mudzakkar. Sedangkan untuk muannas pakailah ayatuha dan hadhihi contohnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnatu, wahai jiwa yang tentram ini, ayatuha. Di sini isim munadanya adalah ayatuha ya, dan an-nafsul mutmainnatu di sini akan biasa dijadikan badal dari ayatuha. Kemudian ya ayatuhal muslimatu. Nah, dia tidak langsung yal muslimatu, ya al muslimatu juga tidak ya, tetapi ya ayatuha, kasih dulu ayatuhanya apabila dia ada alif lam pada suatu isim itu. Dan juga yang hadhihi. Nah, ini yang hadhihi untuk perempuan, ya hadhil mar'atu, wahai perempuan ini, ya hadhil bintu, wahai anak perempuan ini. Tidak boleh yal mar'atu, yal bintu. Tidak boleh karena adanya alif lam pada al mar'atu, pada al bintu. Sisipi dulu atau dahului dulu isim munadanya dengan hadhihi, maka itu akan menjadi munada dari ya dan al mar'atu. Di sini terkadang untuk hadhihi dia menjadi musyar ilaihnya. Musyar ilaih dari hadhihi. Musyar ilaih itu yang ditunjuk. Hadhihi itu kan isim isyarah.
isim penunjuk. Yang menjadi munadanya itu adalah hadihinya ya. Ini adat munadanya dengan ya.